Jadi yang pertama yang harus diketahui sebelum sholat itu wudhu dulu ya. Wudhu ya. Itu mulai dari tangan, dari kaki, kepala, semualah ya, tiga kali, kuping kiri, kuping kanan, semualah ya. Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan. Jadi saudara, saya kan dulu Islam, Muslim. Islam itu agama, Muslim itu tentunya perilaku kita sebagai orang Islam. Saudara, waktu saya ada di Bangka Belitung, ya, saya katakan, loh, kenapa nggak ada orang yang kenal saya ya? Follower belum seberapa udah merasa punya fans pula. Lihat-lihat sih ada, tapi langsung tegur nggak ada. Kenapa ya nggak ada yang kenal ya kan gitu? Waktu saya ngomong begitu, langsung ada yang bilang, Pak Lubis ya? Akhirnya dia minta foto, saudara. Ya maaf. Mana ada. Kalau sekedar ngomong begitu kan bisa saya. Mantap sebenar Pendeta Risuli Lubis, ternyata dia terkenal. Sekalinya pelayanan di tempat yang dia kunjungi, langsung ada yang ajakin foto. Coba saya lanjut videonya dulu. Siapa tahu ungkapan Pendeta Risuli Lubis ini ada maksud dan maknanya, simak ya. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan pun ingin dikenal oleh semua manusia? Sebab tidak akan pernah orang bisa masuk dalam kerajaannya kalau tidak mengenal dia. Itu sebabnya Tuhan harus datang ke bumi memperkenalkan dirinya kepada manusia, supaya manusia mengenal dia. Sebab tanpa mengenal dia, tidak ada manusia yang bisa sampai kepada kerajaannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Nah, ternyata Risuli Lubis membuat analogi perbandingan antara dia dengan Tuhannya, tetapi sedikit menggelikan banget. Oke lah, mungkin kalau Risuli Lubis ingin dikenal, kemudian ada yang ajakin foto, itu masih manusiawi. Nah ini Tuhan, masa Tuhan dianalogikan macam Lubis, yang ingin dikenal dan ingin diajak foto-foto. Saudara, mengenal di sini bukan sekedar bicara nama. Karena kalau kita bicara nama, kita pasti bisa ribut dan berdebat. Karena banyak sekali ya orang-orang Kristen yang memberikan nama kepada Tuhan ya, ataupun yang memahami nama Tuhan itu berbeda-beda. Nah, Pendeta Risuli Lubis pun menyadari hal tersebut. Memang sih kalau di ajarannya, jika menjelaskan tentang ketuhanan itu, pasti berbeda-beda dalam menjelaskan nama dan sosok Tuhannya. Contoh, ada yang mengatakan nggak boleh panggil Tuhan, nggak boleh panggil Allah, panggilnya Yahweh, ya. Padahal saudara, di Alkitab itu tidak ada Tuhan langsung bilang saya Yahweh, nggak ada. Itu ya tulisannya Yahweh tapi bukan Tuhan yang bilang aku Yahweh, nggak ada. Itu sebenarnya mulai populernya itu di tahun 913. Itu di studi Bible, studi Alkitab di California. Ya kalau saya nggak keliru. Disitulah mulai nama Yahweh begitu ya. Tapi di Alkitab nggak ada langsung Tuhan bilang aku Yahweh, nggak ada. Oke lah sahabat beriman. Sekarang mari kita lanjut simak penjelasan nama Tuhan yang masih diperdebatkan di dalam ajaran Sang Pendeta M3. Siapkan kopi dan camilan favorit kalian. Selamat menonton. Semoga teredukasi dan terhibur. Nabi-nabi pun pada zaman itu orang-orang Israel pun nggak manggil dia Yahweh, paling Adonai, ya Elohim. Tapi yang paling sering dipanggil mereka Adonai ya. Nah, mulai tahun 1913 mulailah nama Yahweh ini dikumandang-kumandangkan. Oke, itu nama, bicara nama.
Ada yang bilang lagi nggak boleh panggil Yesus, harus Yeshua Amasia. Ya, ada lagi yang bilang Yesus. Kalau kita panggil Yesus, itulah Tuhan kita. Nah, kalau sudah begini, pertanyaan pertama adalah, kira-kira jemaatnya pilih nama Tuhan yang mana? Pertanyaan kedua, apakah nama-nama Tuhan yang dijelaskan oleh pendeta Risuli Lubis tersebut adalah satu oknum? Kemudian pertanyaan terakhir, apakah untuk mengenal Tuhan di dalam ajaran pendeta Risuli Lubis tersebut, nggak butuh untuk mengenal namanya? Saudara, bukan mengenal yang seperti ini. Bukan. Mengenal itu etiginosko. Mengenal itu mengenal pribadinya. Menyatu dengan kita mengalami dia. Itu namanya mengenal etiginosko. Bukan masalah nama. Kalau masalah nama, nanti bisa Anda baca Wahyu pasal 3 ayat 12. Dan dia tidak akan keluar lagi dari surga, dan padanya akan tulisan nama-Ku, nama Bapa-Ku, itu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allah-Ku, dan nama-Ku yang... Iya. Jadi saudara kalau bicara nama, ini coba. Kok gue bahagia kali gitu ya. Jadi saudara mengenal dia bukan ya sekedar kita tahu nama, ya, tapi kita mengenal dia karena kita mengalami dia. Kalau kita mengalami dia, pasti hidup kita dirubah oleh dia, karena dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang mampu merubah kita. Kau tahu namanya, tapi kau tidak mengenal pribadinya, kau tidak mengalami dia, engkau tidak akan bisa berubah. Nah, kalau kita amati perkataan pendeta Risuli Lubis ini, maka nama Tuhan itu justru lebih utama dan penting untuk mengenal pribadinya. Dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jangan ributkan lagi masalah nama. Saya bisa jelaskan ini mungkin berjam-jam. Jadi saudara, Yesus itu dia sendiri yang memperkenalkannya. Ya, kalau kita baca coba. Di dalam Yohanes 17 ayat 26. Saya nggak mau bahas ini ya. Karena itu nama sandi Tuhan. Nanti roh kita yang bisa memanggil dia. Kalau kita mengenal dia. Tapi kalau kita nggak mengenal dia, sekalipun kita sekarang Yesus waktu dia nanti datang, kita nggak bisa lagi ngomong orang kita nggak kenal dia. Beda, ya. Kampret. Asumsi liar apalagi ini, menggunakan istilah yang sangat asing banget. Nama sandi Tuhan. Ada saja pendeta Risuli Lubis ini. Kemudian pernyataannya yang sedikit aneh juga, dengan mengatakan bahwa roh kita bisa digunakan untuk memanggil Tuhan. Nah, mengapa seakan-akan Tuhan itu datang setelah dipanggil? Jadi teringat omongan Mongol yang ini. Gue boleh jujur, gue stand up komedian sampai sekarang belum pernah ditegur KPI. Tetapi gue pernah disidang oleh agama gue, coy. Gue disidang oleh Dewan Gereja di Indonesia. Gara-gara gue protes. Gue ke gereja, gue ketakutan, coy. Pendetanya doa minta Tuhan suruh datang. Lu gak stres tuh. Gua doa denger Tuhan hadirlah di tempat ini. Goblok dipanggil. Jangan dipanggil, coy. Gua boleh jujur sama lu, Tuhan itu Tuhan, bukan teh celup naik turun naik. Jangan begitu dong. Serius loh. Agama Kristen bilang loh di Alkitab, kalau Tuhan datang kan kiamat, dipanggil. Nanti semua orang, bukan hanya orang Kristen, yang non Kristen juga, Yesus! Waktu dia di awan-awan nanti. Tapi dia bilang, enggak. Tapi nanti rohmu tahu kau harus memanggil apa. Karena dia punya nama yang spesial. Jadi saudara, nama ini bagi Tuhan sangat spesial. Sehingga Tuhan tidak mau kau tahu nama tapi kau tidak mengalami dia. Tuhan mau kau mengalami dia dengan sendirinya. Nanti kau bisa memanggil dia. Siapa namanya? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Itu. Begitu ajaibnya, begitu membagongkan.
Nah, gimana nggak membagongkan? Di awal-awal pendeta ini bilang, Saudara, bukan mengenal yang seperti ini. Bukan. Mengenal itu epiginosko. Mengenal itu mengenal pribadinya. Menyatu dengan kita mengalami dia. Itu namanya mengenal epiginosko. Bukan masalah nama. Kalau masalah nama, nanti bisa Anda baca Wahyu pasal 3 ayat 12. kemudian dalam satu waktu, ucapan itu dibantahnya sendiri dengan berucap, Tapi nanti rohmu tahu kau harus memanggil apa. Karena dia punya nama yang spesial. Jadi saudara, nama ini bagi Tuhan sangat spesial. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.